Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang Isra Mi'raj. Perhatikan video berikutnya. A. Latar belakang Isra Mi'raj. Perhatikan firman Allah di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Mengapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Karena pada masa itu Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Baru saja paman Abu Talib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah telah dipanggil Sang Kholik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih sekali. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, selalu menolong dan menghibur di saat Nabi merasa sedih dan risau. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, sehingga beliau tak perlu cemas atau risau. Peristiwa yang akan dialami Nabi kali ini sangat menakjubkan. Kejadiannya sulit diterima akal biasa. Hanya orang beriman yang dapat mempercayainya. Penting dalam Isra Mi'raj. Kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Nah, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Bagaimana Nabi SAW menempuh perjalanan yang menakjubkan itu? Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Peristiwa apa yang dialami Rasulullah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, bertemu dengan jin Ifrit. Yang kedua, menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut adalah bau dari kuburan. Masitoh beserta keluarga yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Yang keempat, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Yang kelima, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Yang keenam, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdosa, dan masih banyak lagi. Bagaimana sikap Rasulullah setelah kembali dari Isra Mi'raj? Rasulullah segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya apabila mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya. Sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam. Ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, Nabi mendapat perintah melaksanakan sholat. Semula perintah sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya. Namun Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga perintah sholat hanya diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam.
Apa hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj? Nah, perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah SWT kehendaki bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah penuh kelembutan kasih sayang dengan suri tauladan. Jadi, adik-adik, kesimpulannya yaitu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari, kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Baiklah adik-adik, demikianlah materi yang dapat kakak sampaikan. Jika kalian kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu like, comment, subscribe, and share. Tujuannya agar kalian mendapatkan video-video yang berikutnya. Subscribe ya adik-adik. Subscribe.